Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ujian minggu lalu kita, yaitu matematika wajib. Untuk soal pertama itu adalah tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk mengingat kembali persoalan nilai mutlak, kita mengenang konsepnya terlebih dahulu. Misalkan kita punya nilai mutlak 6, maka hasilnya itu adalah 6. Nah, kemudian apabila kita punya negatif 6, maka itu juga hasilnya adalah 6. Artinya, nilai mutlak atau yang disimbolkan dengan garis kurung ini merupakan pernyataan bahwa nilai negatif adalah bisa dimutlakan menjadi sebuah nilai positif. Atau contoh realnya itu seperti kita pergi berjalan. Itu misalkan kita pergi dari kota A ke kota B lalu ke kota C. Jarak kota A ke B itu adalah 4 km, sedangkan B ke C itu 5 km. Nah, misalkan kita berangkat dari A ke kota B, lalu ke kota C, lalu kita kembali lagi ke kota B, lalu kembali ke kota A. Nah, berapakah jarak yang ditempuh si pengendara tersebut dari kota A, B, C kembali lagi ke kota A? Nah, jarak yang ditempuh oleh si pengendara tersebut yaitu dari A kota B adalah 4 km, dari B ke C itu 5 km. Nah, jarak yang sudah ditempuhnya adalah 4 ditambah 5 yaitu adalah 9 km. Namun dia berbalik arah. Dia berbalik arah itu sehingga dia kembali lagi 5 km lalu kembali lagi 4 km. Apakah jarak yang ditempuh oleh si pengendara itu menjadi 0? Tidak, bukan. Jadi pengendara tersebut jarak tempuhnya akan selalu positif. Jadi 4 km ditambah 5 km, kembali lagi 5 km, kembali lagi 4 km. Jadi totalnya adalah 9 ditambah 9 yaitu 18 km. Begitu juga dengan konsep nilai mutlak ini, maka nilai yang negatif jika dimutlakkan itu menjadi positif. Nah, di sini ada persoalan 6x plus 7 itu dikurang 7 sama dengan 10. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu bentuk dari persamaan nilai mutlak ini, yaitu menjadi 6x plus 7 sama dengan 10 ditambah 7. Nah, negatif 7 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, itu menjadi positif sehingga 10 ditambah 7. Sehingga kita sederhanakan lagi, 6x plus 7 sama dengan 10 ditambah 7 adalah 17. Nah, kita mendapatkan persamaan nilai mutlaknya. Nah, dengan konsep ini, yaitu ada dua yang akan terjadi, yaitu apabila di dalam mutlak ini adalah positif, ataupun yang kedua adalah bernilai negatif. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk yang pertama yaitu positif, berarti 6x plus 7 ini harus positif ya, 17. Sehingga kita operasikan 6x sama dengan 17 dikurang 7. Nah, 6x sama dengan 17 dikurang 7 adalah 10. Sehingga X itu adalah 10 per 6. Atau bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 5 per 3. Nah, ini salah satu nilai X-nya. Yang kedua, kemungkinan adalah 6X plus 7 atau yang di dalam mutlak ini itu bernilai negatif ya. Berarti negatif dari 6X plus 7 sama dengan 17. Nah, kita kalikan dengan tanda negatifnya, berarti negatif 6x, negatif dikali positif menjadi negatif 7. Sehingga sama dengan 17. Nah, negatif 6x sama dengan negatif 7-nya kita pindah ruaskan menjadi 17 ditambah 7. Sehingga negatif 6x sama dengan 24. Atau nilai x-nya kita pindahkan negatif 6 ke sebelah kanan menjadi bagi 24 per negatif 6. Sehingga nilai x-nya kita peroleh negatif 4. Nah, ternyata nilai x atau himpunannya itu adalah x 5 per 3 atau
X sama dengan negatif 4. Nah, ternyata pada soal ujian kita itu tidak terdapat jawaban yang tepat sehingga nilai ini bonus. Kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu fungsi komposisi. Nah, diketahui fx adalah 2x min 3 dan gx adalah x kuadrat min 3x plus 1. Tentukan fungsi bundaran g, x-nya. Nah, kita rubah terlebih dahulu bentuk penulisannya, berarti f dalam kurung gx. Nah, berarti fungsi gx ini akan kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya. Nah, kita tulis terlebih dahulu fungsi fx-nya, yaitu berarti 2 x-nya ini kita ganti dengan gx atau gx dikurangi 3. Nah, kita tuliskan berarti 2 gx-nya adalah x kuadrat dikurang 3x plus 1 dikurang 3. Kita kalikan. 2 kita kali x kuadrat menjadi 2x kuadrat. 2 dikali negatif 3x adalah negatif 6x. Lalu 2 dikali dengan 1 adalah plus 2. Kemudian dikurang 3. Nah, kita masih bisa kita operasikan. Di sini 2x kuadrat dikurangi 6x. Lalu plus 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 4, yaitu fungsi inverse. Nah, kita punya kita punya fungsi aljabar yaitu 2x min 3 per 3x plus 4. Nah, untuk menentukan fungsi inverse-nya, pertama, untuk nilai fx itu kita rubah menjadi y, atau penulisannya menjadi y sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 3x plus 4, kita pindah ruaskan ke kiri itu menjadi perkalian, maka y dikali 3x plus 4 sama dengan 2x min 3. Nah, kita kalikan, berarti y dikali 3x itu menjadi 3xy plus y dikalikan 4 menjadi 4y sama dengan 2x min 3. Nah, kemudian akan kita kelompokkan yang memiliki x kita pindahkan ke ruas yang memiliki x, sedangkan yang memiliki y sendiri kita pindahkan. Nah, di sini kita akan pindahkan x di ruas sebelah kiri, sedangkan y kita pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, kita pindahkan dulu. Ini ada 3xy, ada nilai x-nya, berarti 3xy. Kita pindahkan 2x-nya ke sebelah kiri, itu menjadi negatif 2x. Lalu yang 4y kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi negatif 4y dikurangi 3. Nah, kita akan memfaktorkan sebelah kiri ini. X-nya kita keluarkan, atau x kita dalam kurung kan, buat dalam kurung, kemudian 3y dikurang 2. Nah, apabila kita kalikan silang, ini kita kali sini, ini kita kalikan ke sini, akan menghasilkan ini ya, sama dengan negatif 4y dikurang 3. Nah, di sini dia hanya memiliki variabel y, kemudian di sini juga variabel y. Kita kelompokkan lagi sehingga menjadi x sama dengan negatif 4y negatif 3 per 3y negatif 2. Nah, kita sudah memperoleh nih nilainya. Kemudian kita akan rubah dia menjadi fungsi inverse x-nya. Berarti f inverse x itu kita tinggal ganti saja y ini menjadi x, atau min 4x min 3 per 3x min 2, sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya yaitu tentang perbandingan trigonometri. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Kita buat terlebih dahulu segitiganya, yaitu segitiga siku-siku, yaitu A, B, C. Dan siku-sikunya ada di B, berarti siku-sikunya di sini. Nah, jika diketahui panjang sisi AB itu adalah 12, sisi AB adalah 12, kemudian cos A, berarti sudut A ini
adalah 3/4. Maka panjang sisi AC adalah, yang ditanya adalah AC. Jadi misalkan kita punya cos A, itu perbandingan trigonometrinya adalah sami atau sisi samping per sisi miring. Nah, dari sudut A, itu sisi sampingnya itu adalah 12 atau AB ini, sedangkan sisi miringnya si AC. Nah, dan perbandingannya itu adalah 3/4. Artinya, AB kita bandingkan dengan AC, itu berarti AB per AC itu sama dengan 3/4. Nah, sedangkan AB itu kita tahu nilainya adalah 12 per AC. AC yang akan kita cari nilainya. Terus kemudian 3/4, kemudian kita kalikan silang saja. Berarti 3AC itu sama dengan 12 dikali 4, hasilnya adalah 48. Berarti AC itu sama dengan 48 dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 16. Hasilnya adalah B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sini adalah soal tentang deret atau baris aritmatika, yaitu diketahui barisan aritmatika adalah sebagai berikut. 1 ditambah akar 2 adalah suku pertama, kemudian suku keduanya 3, dan seterusnya. Yang ditanya adalah suku kedua dari suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, kita ketahui untuk rumus suku ke N atau UN itu adalah UN A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu nilai A atau suku pertama dan B-nya. Nah, untuk suku pertama itu adalah yang pertama ya, 1 ditambah dengan akar 2. 1 ditambah dengan akar 2. Nah, kemudian untuk nilai bedanya itu kita kurangi suku ke N dikurangi dengan suku, maksudnya suku tertentu dengan suku sebelumnya. Nah, kita ambil misalkan suku yang terbelakang ini suku ke-4 dan suku ke-3. Kita kurangi ya. Berarti untuk dikuranginya 7 dikurang 2 akar 2. Kemudian kita kurangi 5 dikurang akar 2. Nah, kita pecahkan dulu untuk yang di dalam kurung ini. Berarti 7 dikurangi 2 akar 2 dikurang 5. Kemudian negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Berarti positif 2. Nah, kita operasikan 7 kita kurangi dengan 5 adalah 2, sehingga masih ada negatif 2 akar 2 ditambah dengan akar 2. Nah, ini bisa kita jumlahkan karena akarnya sama, sehingga negatif 2 di sini ada 1 ya. Ada 1 tapi tidak dituliskan, sehingga hasilnya adalah negatif 1 akar 2 atau akar 2. Nah, ini adalah bedanya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini adalah U20 yang ditanyakan. Kemudian A-nya adalah 1 ditambah akar 2. Kemudian ditambah 20 dikurangi 1. B-nya adalah 2 dikurangi akar 2. 1 ditambah akar 2 ditambah 20 dikali 20 dikurangi 1 adalah 19. Kemudian dikali dengan 2 dikurangi akar 2. Nah, kita operasikan lagi. 1 ditambah akar 2 ditambah, kita kalikan silang, ini kali ini kali ini. Berarti 19 dikali 2 adalah 38. Kemudian 19 dikali dengan negatif akar 2 adalah negatif 19 akar 2. Nah, kita operasikan kembali. 1 ditambah dengan 38 adalah 39. Kemudian akar 2 dikurangi dengan 19 akar 2. Ingat di depan sini ada angka 1 ya, namun tidak dituliskan. Sehingga hasilnya adalah negatif 18 akar 2. Jadi jawabannya adalah E.
Kita lanjutkan untuk soal nomor 7 yaitu tentang barisan geometri. Nah, di sini diketahui barisan tersebut mempunyai U1 yaitu 3 dan U5-nya adalah 48. Yang ditanya adalah suku ke-7 barisan bilangan tersebut, yaitu akan kita gunakan rumus suku ke N. Suku ke N itu rumusnya adalah UN sama dengan A R pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, di sini yang sudah diketahui itu adalah U1-nya ada 3, yaitu kita akan sudah bisa memasukkan nilai A-nya yaitu 3, namun R-nya atau rasionya belum diketahui. Nah, untuk mencari nilai rasionya, itu kita gunakan eh, salah satu dari U1 atau U5, kita gunakan A5 ya. U kelimanya itu adalah 48. Kita masukkan rumus ARN kurang satunya yaitu A, R, N-nya adalah 5, berarti dikurang 1 sama dengan 48. Nah, A-nya itu sudah diketahui yaitu 3, berarti 3 R pangkat 4 sama dengan 48. Nah, kita bisa pindah ruaskan 3-nya menjadi 48 dibagi dengan 3, atau R pangkat 4 itu sama dengan 16. Sehingga untuk R-nya ini maksudnya adalah bilangan berapa yang dipangkatkan 4 hasilnya 16. Nah, yang dipangkatkan 4 itu adalah 2 ya. Berarti 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Nah, kita masukkan. Yang ditanya adalah U7 sama dengan AR7 dikurangi dengan 1. Atau U7 itu sama dengan R pangkat 6. Nah, kita masukkan A-nya adalah 3, sedangkan R itu adalah 2 pangkat 6. Sehingga kita akan peroleh 3 dikali dengan 64. Nah, sehingga untuk 3 dikali dengan 64 itu hasilnya adalah 192. Jadi jawabannya adalah E. Untuk soal berikutnya adalah materi tentang matriks. Nah, jika A adalah sebagai berikut dan matriks B adalah sebagai berikut dan matriks C itu sama dengan matriks A dikali matriks B. Nah, tentukan matriks C-nya. Nah, kita punya matriks A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 0. Nah, akan kita kalikan dengan matriks B-nya negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, ingat cara mengalikan matriks yaitu baris dikali kolom. Yaitu baris itu adalah yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Nah, berarti kita akan mengalihkan baris 1, 2, 3, 4, dan 1, 0 ini ke dalam kolom-kolom pada matriks B-nya. Nah, kita kalikan 1, 2 dengan kolom negatif 1 dengan 3. Berarti 1 dikalikan negatif 1 itu adalah negatif 1, kemudian 2 dikali dengan 3 itu adalah positif 6. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kolom berikutnya. 1 dikali 2 itu adalah 2, kemudian 2 dikali dengan 2 adalah plus 2. Kemudian kita lanjutkan, 1 dikali 1 adalah 1, 2 dikali 4 adalah 8. Kita lanjutkan ke baris kedua, yaitu 3 dan 4. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3, kemudian 4 dikali dengan 3 adalah 12. Kemudian kita lanjutkan, 3 dikali 2 adalah 6, kemudian 4 dikali 2 adalah 8. Nah, 3 dikali 1 itu adalah 3, 4 dikali 4 adalah 16. Kita lanjutkan ke baris terakhir, yaitu 1 dan 0. 1 dikali negatif 1 adalah 1, 0 dikali 3 adalah 0, kita tuliskan 0, kemudian 1 dikali 2 adalah 2, kemudian 0 dikali 2 adalah 0, kemudian 1 dikali 1 adalah 1, 0 dikali 4 adalah 0. Jadi sehingga kita dapatkan entry-entry barunya, negatif 1 ditambah 6 itu adalah 5, kemudian 2 ditambah 2 adalah 4. Oh, maaf ya, di sini ada kekeliruan. Harusnya 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Di sini 4 ya, berarti di sini 6. Nah, kemudian 1 ditambah
8 adalah 9, kemudian negatif 3 ditambah 12 itu 9, 6 ditambah 8 itu 14, 3 ditambah 16 itu 19, negatif 1 tambah 0 tetap negatif 1, kemudian 2 tambah 0 adalah 2, 1 tambah 0 adalah 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 9, masih dengan materi matriks, yaitu matriks A adalah 5, 6, 1, 3, dan matriks B adalah 1, 2, 5, 3. Nah, jika matriks C itu adalah 2 kali matriks A dikurangi dengan matriks B transpos, maka matriks C adalah, nah kita cari, C adalah 2 dikali dengan matriks A, yaitu 5, 6, 1, 3. Nah, sedangkan kemudian dikurangi dengan matriks B transpos. Nah, B transpos itu adalah membalikan atau mentranspos matriks B, yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, barisnya itu adalah 1, 2. Kita jadikan dia kolom 1, 2, sedangkan 5, 3 itu menjadi 5 dan 3. Jadikan dia vertikal. Nah, kemudian kita operasikan, 2 ini kita kalikan ke semua entry-nya ya. Jadi, 5 kali 2 itu 10, 2 kali 6 itu 12, kemudian 2 kali 1, 2, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian kita kurangi dengan matriks B-nya, B transposnya. Nah, tinggal kita kurangi saja entry-entry-nya. 10 dikurangi 1 itu 9, kemudian 12 dikurangi 5 itu 7, kemudian 2 dikurang 2 itu 0, 6 dikurang 3 itu adalah 3. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang materi limit fungsi aljabar. Nah, di sini sudah diketahui limit X mendekati 1, yaitu 3X plus 4 dibagi dengan 2X min 2. Nah, untuk limit, cara pengerjaan limit, hal atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mensubstitusi nilai pendekatan X-nya ke dalam fungsi aljabarnya. Ya, kita masukkan dulu ke dalam fungsinya. Nah, apabila kita masukkan nilainya adalah 0 per 0, atau 0 pangkat 0, kemudian 0 pangkat tak hingga, dan nilai-nilai tak tentu lainnya, itu kita harus menggunakan cara kedua atau langkah kedua. Nah, apabila terdapat nilai limitnya, itu bisa kita langsung tentukan nilainya. Nah, sini kita lakukan langkah pertama, yaitu kita substitusikan dulu nilai pendekatan X-nya. Ya. Berarti nilai X-nya itu 1. Kita masukkan, kita substitusikan langsung nilainya. Itu langsung kita masukkan X-nya 1, berarti 3 dikali 1 ditambah 4 per 2 dikali 1 dikurang 2. Nah, kita kalikan, berarti 3 kali 1 itu 3 ditambah 4, 2 kali 1 itu 2 dikurangi 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 7 per 0. Nah, 7 per 0 ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi karena bilangan berapapun yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi atau nilainya tidak ada, tidak bisa ditentukan. Jadi misalkan kita punya 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2 ya. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, ini bisa kita buat 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Atau misalkan 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Berarti 3 itu dikali 2 hasilnya 6. Nah, sedangkan misalkan 1 dibagi 0 itu berapakah jawaban di sini? Misalkan kita tentukan nilai yang ada di sini. Bilangan yang di sini dikalikan dengan 0, berapakah yang menghasilkan 1? Tidak ada kan? Tidak terdefinisi. Bilangan apapun yang dikalikan 0, itu hasilnya haruslah 0. Tapi di sini bilangannya ada 1. Begitu pula dengan 7 per 0. Itu kita tidak tahu hasilnya berapa. Bilangan di sini kita kalikan dengan 0, adakah yang menghasilkan 7? Tidak ada kan? Hasilnya itu tidak terdefinisi, tidak bisa kita definisikan. Jadi hasilnya adalah D.